salam sejahtera. Anak-anak sekalian, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena Bapak juga saat ini Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak sekalian, ayo kita lanjutkan materi pelajaran kita masih di bab 2. Apa yang kita bahas pada kali ini? Ikuti terus videonya, jangan sampai ditinggal sama sekali agar kalian tidak salah paham. Yuk! Nah anak-anak sekalian, kita masih berada di bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu kita berada di bagian B, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa saja materinya? Ya, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah satu, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar dan pengertian Undang-Undang Dasar. Yuk kita mulai materinya. Anak-anak sekalian, Undang-Undang Dasar pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa secara sewenang-wenang. Sewenang-wenang itu artinya semaunya sendiri, tanpa memikirkan rakyatnya, bagaimana rakyatnya makmur atau tidak. Hukum ada di tangannya, kalau tidak suka maka dihukum, kalau dia suka maka diperhatikan dan lain sebagainya. Semuanya terserah kepada raja. Undang-undang dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jadi zaman dulu anak sekalian, terutama di kerajaan-kerajaan Eropa, bahwa raja itu bertindak sewenang-wenang, yaitu absolut. Hukum adalah raja, raja adalah hukum. Bahkan raja mengatakan raja adalah wakil dari Tuhan, maka raja adalah tidak bisa diganggu-gugat. Apa kata raja adalah hukum. Nah, kalau kebetulan rajanya bagus, maka negara itu akan makmur, akan tentram. Tapi kalau rajanya zalim, maka rakyat menjadi korban. Dan kebanyakan memang raja-raja pada saat itu bertindak secara zalim, ya, secara sewenang-wenang. Oleh karena itu anak sekalian, keberadaan Undang-Undang Dasar yang lebih terkenal dengan istilah konstitusi itu adalah untuk membatasi kekuasaan raja. Jangan sampai raja bertindak sewenang-wenang, gitu ya. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal. Satu, sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan. Yang kedua, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya. Yang ketiga, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya dan lain sebagainya. Jadi itu yang melatar belakangi pembuatan Undang-Undang Dasar pada setiap negara berbeda-beda. Kita lanjutkan. Motivasi adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya kehendak para pembentuk negara sesaat setelah proklamasi kemerdekaan RI tahun tanggal 18 Agustus 1945. Anak sekalian, di Indonesia Undang-Undang Dasar kita yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu dirancang oleh BPUPKI melalui sidangnya pada tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 1945 yang kemudian ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 45. Jadi yang berkehendak untuk membentuk Undang-Undang Dasar adalah para pendiri negara Indonesia yang ketika itu duduk di lembaga namanya BPUPKI, lalu kemudian disahkan oleh PPKI. Nah, badan-badan ini, baik BPUPKI maupun PPKI, ini seringkali disebut dengan istilah founding father, para pendiri negara. Hal ini dimaksud agar terjamin penyelenggaraan ketatanegaraan, kesatuan Republik Indonesia secara pasti. Adanya kepastian hukum, sehingga stabilitas nasional dapat terwujud.
Terwujudnya ketatanegaraan yang pasti dan stabilitas nasional memberi makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu sistem politik menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjutkan anak sekalian. Undang-Undang Dasar pada awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja. Oh, ini balik lagi. Sorry. Nah, sekarang kita lanjutkan kedudukan Undang-Undang Dasar. Sebagai sumber hukum dasar, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 berkedudukan sebagai sumber hukum. Perhatikan sekalian, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai hukum dasar. Sebagai hukum dasar, ada yang mengatakan konstitusi, hukum dasar. Nah, di materi yang pertama, hukum dasar itu dibagi dua. Ada hukum dasar yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Di Indonesia, hukum dasarnya tertulis, yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar di Indonesia namanya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai hukum dasar, kedudukan Undang-Undang Dasar adalah sebagai sumber hukum dan merupakan sumber hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar harus berlandaskan kepada atau bersumber kepada Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai sumber hukum tertinggi, segala peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan. Nah, ini juga di video yang sebelumnya juga sudah Bapak cantumkan ya, sumber hukum hukum-hukum yang ada di Indonesia itu di bawah Undang-Undang Dasar itu ada TAP MPR, ada undang-undang, ada perpu, ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden atau kepres, lalu kemudian di bawahnya lagi ada perda, peraturan daerah ya. Peraturan daerah ada dua, ada peraturan daerah provinsi dan ada juga peraturan daerah kabupaten kota. Nah, semua peraturan perundangan itu harus bersumber kepada sumber hukum tertinggi. Sumber hukum tertinggi di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Maka semua peraturan perundangan yang ada di bawahnya, di bawah Undang-Undang Dasar, tadi ada namanya TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, kepres dan perda, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika ada yang bertentangan, maka tidak boleh berlaku. Nah, begitu ya. Kita lanjutkan. Kalian pernah mendengar kata konstitusi? Apa itu konstitusi? Nah, ayo kita pelajari. Konstitusi menurut beberapa ahli memiliki arti penting yang luas daripada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis. Ini tadi sudah Bapak jelaskan ya. Hukum dasar itu disebut juga konstitusi, dan konstitusi itu dibagi dua. Ada konstitusi tertulis ya. NKRI sangatlah beruntung karena sejak tanggal 18 Agustus 45 sudah memiliki Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Nah, jadi Undang-Undang Dasar itu adalah konstitusi yang tertulis. Jadi kalau ada pertanyaan sekalian, apa nama konstitusi Indonesia? Jawabannya adalah UUD 1945. Atau kalau ada pertanyaan, apa nama Undang-Undang Dasar Indonesia? Jawabannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan RI yang dijadikan dasar untuk menyusun peraturan perundangan. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, sekarang kita ke sifat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Ya, satu, sifatnya tertulis.
rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Anak sekalian, kata mengikat ini bermakna Undang-Undang Dasar itu maksudnya adalah mengatur. Mengatur, siapa yang diatur? Yaitu pemerintah sebagai penyelenggara negara dan semua warga negara Indonesia. Baik warga negara Indonesia itu yang ada di dalam negeri di Indonesia sana maupun yang ada di luar negeri seperti kita yang sekarang ada di Malaysia. Nah, anak sekalian, jadi Undang-Undang Dasar 45 sifatnya yang pertama adalah tertulis. Yang kedua, singkat dan supel. Singkat artinya memuat aturan-aturan pokoknya saja. Dari sekian banyak permasalahan ya di negara Indonesia, Undang-Undang Dasar ini hanya memuat yang simpel-simpel saja, yang pokoknya saja. Makanya hanya terdiri dari 21 bab, lalu 73 pasal. Ya. Singkat saja, padahal persoalan di Indonesia ini sangat banyak. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, dijelaskan oleh peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Apa tadi yang di bawahnya? Ada undang-undang atau perpu, ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, ya, ada juga perda. Nah, itu semua menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 yang sifatnya singkat. Nah, gitu ya. Lalu kemudian supel. Supel itu artinya lentur. Lentur itu ini kayak begini nih lentur. Ya. Nah, ini lentur. Kalau kaku itu gini kaku. Undang-Undang Dasar memiliki sifat yang supel, lentur. Artinya mampu mengikuti perkembangan zaman. Ya. Dulu ketika Undang-Undang Dasar pertama lahir baru 37 pasal. Sekarang setelah adanya amandemen, Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi 73 pasal. Dulu Undang-Undang Dasar 45 itu 16 bab, sekarang ada 21 bab. Nah, ini bermakna berkembang, ya, berkembang mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga sifatnya adalah memuat norma-norma atau aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundangan yang lebih rendah dalam hierarki tata hukum Indonesia. Oke ya. Kita lanjutkan. Sekarang ke fungsi Undang-Undang Dasar. Dalam kedudukannya yang demikian tadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Ini perhatikan ya, fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, alat kontrol. Apa itu? Apa maksudnya? Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Tadi Bapak jelaskan bahwa di Indonesia itu ada namanya tata urutan peraturan perundangan di Indonesia, yaitu ada Undang-Undang Dasar, ada TAP MPR, ada Undang-Undang atau Perpu, ada peraturan pemerintah, ada Kepres, ada Perda. Nah, fungsi Undang-Undang Dasar adalah sebagai alat kontrol, artinya apakah peraturan yang ada di bawahnya tadi ya sesuai atau tidak. Ukurannya adalah Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar itu sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Yang kedua, mengatur atau pengatur, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Ya. Yang ketiga, sebagai penentu, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, nanti kalian waktu di SMA akan diajarkan nih yang kedua dan yang ketiga. Kalian akan tahu hak
dan kewajiban warga negara, kalian akan tahu tugas wewenang lembaga-lembaga negara. Nah, itu dari kelas 10 sampai kelas 12 nanti akan diajarkan lebih terperinci. Jadi inilah anak sekalian fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu. Kita lanjutkan. Apa itu Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Di dalamnya ada pasal ini sesuai dengan pasal 2 aturan peralihan, aturan tambahan, seperti yang Bapak jelaskan di video sebelumnya. Pembukaan dan pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh. Dengan kata lain, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Anak sekalian, pembukaan dengan pasal-pasal, ya, di mana pembukaan itu ada 4 alinea dan juga ada 4 pokok pikiran. Kalau begini, antara pembukaan dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 adalah satu kesatuan yang bulat dan utuh, tidak dapat terpisahkan. Apa hubungannya? Anak sekalian, bahwa pembukaan yang memiliki 4 alinea itu juga memiliki 4 pokok pikiran. Ya, apa 4 pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan? 1. Negara kesatuan. 2. Negara berkeadilan sosial. Yang ketiga, negara kerakyatan. Dan yang keempat, negara ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, 4 pokok pikiran yang kebetulan bunyinya sama dengan Pancasila ini dijelaskan di dalam pasal-pasal. Jadi, pasal-pasal yang jumlahnya 73 pasal di dalam pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan penjabaran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Paham anak sekalian ya? Jadi itulah hubungannya, bahwa pasal-pasal yang jumlahnya 73 pasal itu merupakan penjelasan dari 4 pokok pikiran yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Lebih jelas tentang sistematika Undang-Undang Dasar 45 tergambar sebagai berikut. A. Pembukaan, terdiri dari 4 alinea. B. Pasal-pasal. Sebelum diubah 16 bab, setelah diubah 21 bab. Lalu kemudian sebelum diubah 37 pasal, setelah diubah menjadi 73 pasal. Namun anak sekalian, ini yang kedua ini, kalau kalian membeli buku Undang-Undang Dasar, ya, maka yang tampak di dalam buku itu pasal yang terakhir adalah 37, pasal 37, ya. Namun anak sekalian, di dalamnya kalau kalian lihat di jumlah pasalnya itu 73 pasal. Karena ada pasal-pasal yang beranak, ya. Contoh, pasal 28 misalnya ya. Pasal 28 itu ada namanya pasal 28 saja, lalu kemudian ada pasal 28A sampai pasal 28J tambah 10 pasal. Nah, sama dengan pasal-pasal yang lain. Jadi terakhirnya itu pasal 37. Tapi di dalamnya, di dalam pasal 1 sampai 37 itu di dalamnya ada anak-anak pasal. Jadi ada pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C ya. Jadi kalau di total menjadi 73 pasal. Lalu sebelum diubah ada 49 ayat. Setelah diubah menjadi 170 ayat. Sebelum diubah 4 pasal aturan peralihan. Setelah diubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. Sebelumnya ada 2 ayat aturan tambahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. Nah, begitu ya. Nah, kalian bisa memahaminya. Nah, anak sekalian, itulah penjelasan tentang materi bab 2 bagian B, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak sekalian, demikianlah
pertemuan kita untuk kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, jika kalian belum subscribe, silakan subscribe agar kalian bisa terus melihat video-video Bapak. Kalian juga bisa tekan tombol lonceng itu ya, agar kalian terus mendapatkan notifikasi dari PPKN Studio tentang materi-materi PPKN. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.